Dalam video kali ini kita akan bahas salah satu aplikasi pendukung untuk menggunakan ketoko.co.id ini. Nah, pertama silakan buka halaman website ketoko.co.id, kemudian kita klik tombol download ini atau menu download. Nah, selanjutnya silakan pilih yang Inspirasi Biz ini, karena nanti akan diarahkan ke halaman website Inspirasi Biz. Nah, yang kita download kali ini yaitu versi ketoko offline. Nah, fungsinya yaitu di mana ketoko offline ini bisa kita gunakan untuk membuat transaksi tanpa harus terkoneksi dengan internet, sehingga kita tidak terlalu bergantung dengan adanya koneksi internet pada saat kita ingin melakukan transaksi jual beli pada aplikasi ketoko. Nah, jika sudah, maka tampilan halaman download ini seperti ini. Yang kita download itu yang di nomor 6. Kalau sudah, silakan di download. Ini di save saja. Oke, ini dalam bentuk file arsip ya. Jadi setelah di download, kita harus ekstrak terlebih dahulu. Nah, di sini kalau menggunakan saya menggunakan aplikasi 7zip, silakan tinggal diekstrak saja. Kalau sudah, tinggal dijalankan installernya. Kita pilih yes. Ini seperti install aplikasi seperti biasa ya, kita tinggal lanjut aja, kemudian menentukan lokasi instalasinya. Di sini saya biarkan default. Kita lanjut, kemudian untuk pintasan dalam mengakses kita buatkan sebuah icon di desktop kita. Nah, kita lanjut, terakhir tinggal pasang. Nah, jika sudah, silakan dibiarkan ini terchecklist untuk menjalankan langsung aplikasi ketoko setelah kita mengklik tombol selesai. Nah, kurang lebih seperti ini. Seperti penjelasan sebelumnya bahwa aplikasi ini nantinya bisa membantu kita dalam melakukan transaksi jual beli tanpa harus terkoneksi dengan ketoko. Tapi pertama-tama untuk setup awal kita harus tersambung dulu dengan koneksi internet. Nah, tujuannya yaitu untuk mendownload file-file atau data-data yang dibutuhkan agar aplikasi ketoko versi offline ini bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau sudah, kita langsung saja login dengan akun yang sudah kita miliki. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa setting lokal yang harus kita perhatikan. Untuk yang PC registrasi dan lain sebagainya ini informasi saja ya. Jadi ini juga tidak bisa diubah. Jadi akan menyesuaikan dengan perangkat yang nantinya akan terhubung. Jadi ini sudah otomatis, kita tinggal pakai saja. Nah, yang perlu diperhatikan ini di bagian download data. Di sini ada beberapa hal yang harus di-download tentunya, yang nantinya berfungsi untuk bisa kita gunakan dalam proses transaksi. Tentunya yang harus kita download ini yang penting-penting ya, misal seperti item, pelanggan, mungkin untuk supplier juga bisa, sales dan lain sebagainya. Nah, cuman di sini karena yang versi offline ini masih support hanya untuk penjualan saja, jadi saya rasa untuk supplier tidak perlu. Kemudian di sales ini penting kalau misalnya kalian punya data salesnya. Cuman di sini karena saya nggak ada, saya kosongkan saja. Kemudian gudang, bank, e-money, wilayah, ongkir, kemudian untuk gambar item, ini tergantung ya, kalau misalnya hanya untuk transaksi offline, ini saya rasa nggak perlu, karena nantinya file yang akan di-download itu akan bergantung dengan jumlah data dan koneksi internet kita. Jadi kalau misalnya untuk sebatas ini, gambar item ini bisa dikosongkan saja. Nah, nantinya lama tidaknya itu balik lagi ya, bergantung pada jumlah itemnya. Semakin banyak jumlah itemnya, otomatis akan memakan waktu yang jauh lebih panjang. Oke, jika sudah untuk settingan download datanya, kita bisa langsung klik tombol simpan. Dan di sini kita tinggal tunggu aja sampai proses downloadnya selesai. Jadi pastikan komputer yang akan kita gunakan ini pertama harus terhubung dengan internet terlebih dahulu ya, untuk setup awalnya. Nah, nantinya kalau sudah selesai di download, setup awalnya sudah selesai, kita bisa menggunakan aplikasi ini tanpa harus terkoneksi dengan internet.
Baik, proses downloadnya tadi sudah selesai. Seharusnya di sini data-datanya sudah muncul ya, data-data yang ada di server Kotoko di masing-masing ID. Jika sudah seperti ini, kita seharusnya sudah bisa melakukan transaksi penjualan. Yang perlu diperhatikan di sini untuk yang ke toko versi offline ini, dia tidak ada stok ya. Artinya kita bisa menjual secara bebas tanpa memperhitungkan stok. Cuman nantinya kita sarankan untuk memastikan stok pada server itu selalu tersedia. Karena nantinya untuk transaksi yang kita buat offline di sini, ini kan hanya tersimpan di komputer kita masing-masing. Nah, nantinya transaksi yang sudah dibuat di sini itu bisa kita upload ke database online masing-masing. Nah, jadi pada saat proses penguploadan, usahakan stok yang ada di sistem itu tersedia. Nah, tujuannya supaya tidak ada catatan stok minus pada kartu stok. Oke, jika sudah, ini seharusnya sudah bisa digunakan untuk penjualan. Nah, untuk memastikan di sini, di pojok kanan ini ada yang namanya keterangan on untuk yang ada icon wifi-nya. Nantinya komputer kita sedang terkoneksi dengan internet. Nah, sekarang karena di sini tujuannya adalah untuk memperlihatkan fungsi ke toko yang offline, maka kita matikan saja internetnya. Oke, ini kita coba refresh. Oke, statusnya sudah off, jadi sudah tidak terhubung dengan internet. Kita buat transaksinya. Kita klik tombol tambah, kemudian coba kita masukkan saja itemnya ya. Oke, kita bayar. Nah, ini sudah bisa. Nah, kita bikin transaksi lagi. Oke, di sini buat transaksi baru lagi. Kita simpan. Nah, sudah berhasil. Nah, kalau kita perhatikan di sini sudah ada 2 transaksi ya yang ada di komputer lokal kita. Nah, selanjutnya kalau misal kita coba login ke kita cek di sini penjualan, otomatis kan daftarnya belum ada karena memang belum tersimpan. Karena data transaksi tadi hanya tersimpan di komputer lokal atau di komputer kita secara lokal. Nah, supaya nanti transaksi yang kita buat ini bisa tersimpan di database kita yang online dan nantinya datanya bisa jadi satu secara pelaporannya ya, supaya tidak ada yang tertinggal. Nah, maka pertama silakan sambungkan lagi dengan koneksi internetnya dan pastikan status WiFi di pojok kanan bawah itu dalam kondisi on. Nah, selanjutnya kita bisa tutup dulu aja modul penjualannya. Nah, untuk cara nguploadnya silakan masuk ke menu pengaturan, kemudian pilih proses upload transaksi. Nah, di sini ada 2 ya. Jadi kalau sudah selesai silakan langsung klik tombol proses antrian data. Nah, jika ada peringatan seperti ini, upload data penjualan sekarang, silahkan pilih yes. Nah, di sini sudah ada notifikasi 2 transaksi sudah berhasil diupload. Kita bisa cek log prosesnya. Di sini juga sudah ada keterangan bahwa transaksi sudah berhasil diupload. Nah, sekarang kita kembali yang ke webnya ya, atau yang dalam versi online-nya. Kita refresh. Nah, transaksi yang tadi sudah kita buat sudah masuk ke dalam database. Jadi transaksi tadi juga sudah terhitung atau terekap di perhitungan laporannya. Jadi semua data transaksi tadi sudah bisa dihitung. Jadi ini bisa kita gunakan untuk yang ke toko offline ya, kalau misalnya koneksi internet kita lagi buruk atau mungkin jangkauan internetnya juga kurang bagus. Nah, aplikasi yang versi offline ini bisa menjadi alternatif. Mungkin cukup sekian dan terima kasih.